Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa. Saya percaya kita berkata luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini saya diberikan tema The Power of God. Kuasa Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang kuasa Tuhan, saya mau bertanya terlebih dahulu, berapa banyak saudara yang rindu mengalami kuasa Tuhan di hidup saudara? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, semua kita rindu mengalami kuasa Tuhan. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang rindu bukan cuma mengalami, tapi mendemonstrasikan, tapi menyatakan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita? Angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, puji Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan, kalau kita rindu mendemonstrasikan kuasa Tuhan melalui hidup kita, saya mempelajari ada hal yang sederhana yang perlu betul-betul kita miliki dalam kehidupan kita. Dan hal itu yang seringkali kita kenal dengan menanti-nantikan Tuhan. Kenapa saya katakan menanti-nantikan Tuhan? Karena saya percaya bahwa waktunya Tuhan bukan waktunya kita, ya kan? Jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Dan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu bergerak sesuai dengan kairos, bergerak sesuai dengan timing, bergerak sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan mau-maunya saudara. Namun seringkali ada orang yang berupaya memanipulasi, memaksa dirinya untuk menonjolkan manifestasi kuasa Tuhan. Dan akhirnya yang muncul adalah kesombongan dalam dirinya. Karena dia berpikir itu semua terjadi karena kekuatannya. Ada banyak orang yang akhirnya banyak memanipulasi daripada kuasa Tuhan. Dan pada akhirnya dia meraup keuntungan dari semuanya itu. Dengan berbagai macam pesan, berbagai macam message yang dia sampaikan, dia putar balik dan lain sebagainya. Untuk dalam tanda petik menghipnotis seseorang. Tapi hari ini saya ingin mengajar jemaat GBI Kupang Baru untuk mengalami kuasa Tuhan sekaligus mendemonstrasikan kuasa Tuhan dengan sikap hati yang menantikan Tuhan. Kalau kita bicara tentang menantikan Tuhan, maka seringkali orang berpikir, gimana caranya Pak? Nah kan itu ya, gimana caranya saya menantikan Tuhan? Apakah dengan kita bengong, diam, itu kita menantikan Tuhan? Sehingga ketika tanya orang kita berkata, kenapa kamu gak kerja hari ini? Oh saya sedang menanti-nantikan Tuhan Pak. Kenapa kamu gak pelayanan hari ini? Oh saya sedang menanti-nantikan Tuhan. Apakah yang model seperti itu menanti-nantikan Tuhan? Nah hari ini kita akan lihat sama-sama dalam Yesaya pasalnya yang ke-30. Yesaya pasalnya yang ke-30 mulai dari ayatnya yang ke-16 kita lihat. Yesaya pasalnya yang ke-30, Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15 kita akan belajar bagaimana sikap hati kita ketika kita sedang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15, mari baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Sebab kenapa? Manusia pengennya buru-buru, saudara. Manusia pengennya maunya dia, sesuai dengan waktunya dia. Manusia pengennya sesuai dengan kehendaknya. Kalau hari ini dijawab, kalau bisa begitu, amin, langsung jawaban doa jadi nyata. Itu maunya manusia. Dan ketika itu tidak terjadi, dia bukannya menantikan Tuhan, tapi justru cenderung menggunakan kekuatannya sendiri. Itu makanya Alkitab menggambarkan di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, kamu berkata bukan. Artinya mereka tidak mau menantikan Tuhan. Di situ dikatakan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Namun kamu akan lari dan lenyap. Artinya sia-sia kalau kita pakai kekuatan kita. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi.
Sia-sia. Kita pikir kita bisa mengalahkan, ternyata justru kita yang dikalahkan. Itu kalau kita pakai kekuatan kita sendiri, kita enggan menunggu waktunya Tuhan. Kita enggan menunggu kairosnya Tuhan. Saya percaya Tuhan gak pernah tergesa-gesa. Dan saya juga percaya Tuhan tidak pernah terlambat. Karena itu nantikanlah Dia dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan. Ada 4 sikap dalam kita menantikan Tuhan. Ada 4 sikap hati kita dalam kita menantikan Tuhan. Yang pertama firman Tuhan berkata, dengan bertobat. Katakan sama saya, dengan bertobat. 1, 2, 3, dengan bertobat. Nah, ini yang pertama, saudara. Kalau saudara rindu menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, pastikan di hati saudara ada pertobatan. Menantikan Tuhan bukan bengong-bengong, diam-diam. Semuanya akan sia-sia kalau di hati saudara tidak dimulai dari hati yang bertobat. Sebab saya percaya di mana ada pertobatan, di situ ada jamahan Tuhan. Di mana ada pertobatan, di situ ada lawatan Tuhan. Di mana ada pertobatan, di situ ada anugerah Tuhan yang berlimpah. Limpah terjadi dalam kehidupan seseorang, bahkan dalam kehidupan satu kota. Kita tahu bagaimana bangsa Israel betapa dikasihi oleh Tuhan. Tetapi pada waktu mereka melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan mereka tidak bertobat, Tuhan tetap memberikan mereka kekalahan lepas kekalahan dalam pertempuran yang Tuhan izinkan terjadi dalam perjalanan mereka. Niniwe, tempat yang jahat, kota yang jahat. Bahkan sampai Yunus aja nggak mau balik ke sana, saudara. Bahkan berkata, udah biarin aja tempat itu habis. Tapi apa yang terjadi pada saat mereka bertobat, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Anugerah Tuhan dinyatakan di sana. Makanya saya percaya ini yang selalu harus ada di hati kita. Ini yang selalu harus ada di sikap hati kita pada saat kita menanti-nantikan Tuhan. Milikilah sikap hati yang bertobat. Katakan bertobat, 1, 2, 3, bertobat. Bilang kiri kanannya, bertobat. Haleluya. Seringkali sebagai orang Kristen bertobatnya cuma saat di altar call aja. Awal-awal diundang terima Yesus, dia bertobat sampai di situ. Begitu keluar udah gak bertobat lagi. Begitu ditegur langsung dia ngomong, saya mah emang bawaan lahir kayak gini. Nah kan saudara, itu udah ada pertobatan orang seperti itu. Sebab saya mempercayai di dalam Kristus, Dia akan selalu memperbaharui kita dari hari ke sehari. Jadi mohon maaf, gak ada alasan saya bawaan lahir Pak. Kelihatan wajahnya gak suka lihat muka saya, saudara. Amin. Gak ada alasan, saya bawaan lahir emang orangnya keras gini Pak. Gak ada alasan. Gak ada alasan. Saya bawaan lahir emang orangnya pelit banget Pak. Gak ada alasan. Saya percaya di dalam Kristus, saudara dan saya akan diperbaharui dari hari ke sehari. Menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Itu makanya perlu sikap hati yang bertobat. Itu makanya perlu sikap hati yang selalu berkata, Tuhan selidikilah hatiku dan batinku. Inilah sikap orang yang menantikan Tuhan. Inilah sikap orang yang siap menerima kuasa Tuhan. Yang siap mengalami kuasa Tuhan. Yang siap mengalami demonstrasi kuasa Tuhan dalam hidupnya. Sikap hati yang mau bertobat dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan berkata, dan tinggal diam. Katakan sama saya, tinggal diam. 1, 2, 3, tinggal diam. Tuhan mau saudara dan saya tinggal diam. Kenapa mesti tinggal diam? Karena seringkali pada saat kita tinggal diam, saudara dan saya sedang memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Saya ulang ya, seringkali ketika kita tinggal diam, saudara dan saya sesungguhnya sedang memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Nah manusia seringkali gak bisa diam.
Tapi Tuhan bilang dengan tinggal diam. Sebab dengan kita tinggal diam, kita sedang memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Sebab dengan kita tinggal diam, kita sedang memberikan ruang untuk Tuhan mudah menolong saudara dan saya. Itu makanya dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat yang ke-26, Ratapan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian, Ratapan 3 ayat 26, di situ dikatakan, adalah baik menanti dengan diam. Apa saudara? Pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam. Pertolongan Tuhan. Yang saya maksud diam di sini sikap hati ya, bukan mulut yang terisolasi. Jangan sampai nanti begitu pulang ditegur sama Pak Gem dan Bu Gem, apa kabar hari ini? Saudara diem. Kenapa diam? Disuruh Pak Ade diem. Bukan itu yang saya maksud. Sikap hatinya diam. Yang mengerti katakan amin. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Suatu hari saya nonton sebuah tayangan di televisi, ada sebuah film. Di film itu ada orang yang kecebur ke laut lalu meronta-ronta karena nggak bisa berenang. Dia kecebur ke laut, dia meronta-ronta. Masuklah regu penolong yang menolong dia. Karena meronta-ronta regu penolong ada yang kena pukul, ada yang kena tendang karena meronta-ronta. Nggak bisa nolongnya, susah. Tiba-tiba satu orang dapat ide, wah akhirnya dipukul di bagian belakang kepalanya. Das! Terus dia pingsan. Teng. Nah begitu udah diem, nolongnya jadi apa? Gampang. Saya percaya Tuhan juga gitu. Kalau saudara mau diem, Tuhan nolongnya lebih gampang. Yang mengerti katakan amin. Oh haleluya. Diam. Gak usah gerasa gerusu. Tunggu waktunya Tuhan. Diam. Gak usah banyak bla 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 bla. Diam. Waktu kita tinggal diam dan menantikan Tuhan yang menaruhkan kuasanya, yang menyatakan kuasanya, yang menyatakan mukjizatnya dalam kehidupan kita. Kita akan lihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan pasti nyata dan sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa kita mesti tinggal diam? Kenapa Tuhan mau saudara dan saya diam? Tadi yang pertama, waktu kita diam, kita lagi buka ruang untuk Tuhan tolong kita. Sebab kan ada pepatah atau ada kutipan yang sering disebutkan, kalau kita turun tangan, Tuhan angkat tangan. Artinya saudara enggak diem. Saudara pakai kekuatan sendiri, Tuhan angkat tangan. Tapi kalau saudara yang angkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Artinya saudara angkat tangan, saudara berkata, Tuhan saya udah nyerah, saya mau diem aja. Silakan Tuhan yang bekerja, Tuhan yang ambil alih semuanya. Nah itu Tuhan nyata dalam hidup kita. Yang kedua, kenapa mesti diem? Ada apa di balik Tuhan meminta saudara dan saya untuk tinggal diam? Yang kedua dalam kitab Yosua pasal 6 ayat yang ke-10. Saya teringat akan satu peristiwa ini. Ya, tembok Yeriko, Yosua 6 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Jangan bersorak, jangan perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Jangan berkata, jangan bersuara. Tuhan mau bangsa Israel pada waktu itu diam. Dan bayangkan mereka disuruh diam di tengah pertempuran. Itu tidak mudah saudara. Mereka muterin tembok Yeriko disuruh diam.
Dan saya percaya di tembok Yeriko juga ada tentara-tentara yang siap untuk menghadang mereka, siap untuk melawan mereka. Mereka udah siap ngelawan, ternyata lawannya cuma diem, saudara. Saya percaya pasti diejek dong, betul nggak? Katanya mau tempur, mana? Kok diem? Mana? Kok diem? Ayo sini, katanya kamu mau tempur. Wah, itu pasti diejek. Dan saya mau kasih tahu, bangsa Israel itu kan tegar tengkuk, gampang emosian. Saya percaya waktu diejek juga pasti tekanan darah tingginya naik, saudara. Amarahnya pasti naik, gejolak amarahnya juga pasti naik, saudara. Saya percaya emosinya naik. Tapi Tuhan perintahkan diam. Enggak gampang ya. Ada apa di balik diam? Ini yang kedua. Di balik diam, selain Tuhan mau menolong saudara, Tuhan juga sedang membentuk saudara. Makanya kalau dalam proses dibentuk kita harus diam. Enggak gampang. Karakter kita lagi dibentuk. Karakter kita lagi diubahkan. Manusia batiniah kita lagi dibentuk. Bagian dalam hidup kita, karakter kita, Tuhan sedang membentuk, disuruh diam. Karena Tuhan sangat concern dengan bagian dalam kita. Tapi manusia pengennya lihatnya bagian luarnya. Tapi Tuhan sangat concern dengan apa yang di dalam kita. Pulang dari sini, ini khusus yang muda-muda, yang tua-tua tolong jangan ya. Yang muda-muda aja. Pulang dari sini, cari barbel 50 kilo, angkat. Tangan satu. Yang tangan satu aja. Kalau yang tua-tua disuruh angkat patah langsung saudara ya. Jangan. Yang muda-muda. Begitu diangkat awalnya ada yang kuat, ada yang enggak. Ada yang aduh Pak berat. Besok angkat lagi aja. Aduh Pak berat. Oke, besoknya angkat lagi aja. Aduh tek, dapat satu angkatan. Besoknya lagi dapat 2 angkatan. Besoknya lagi dapat 3 angkatan. Besoknya lagi dapat 4 angkatan. Kapan lagi? Dapat 5 angkatan. Jadi kuat ya? Betul? Tahun depan saya datang ke sini saya tanya, udah berapa kali? Udah berapa repetisi? Udah berapa bolak-balik? Saudara dengan mudah berkata, sekarang mah 100 juga enteng Pak. Wih. Pertanyaan saya, kenapa kok bisa jadi 100 jadi enteng? Karena barbelnya ukurannya dikecilin, beratnya dikecilin? Atau karena si orang itu bagian dalamnya, ototnya yang berubah? Saya bertanya, mohon dijawab, haleluya. Apa yang berubah? Barbelnya yang dikecilin? Atau otot orang itu yang di bagian dalamnya berubah? Orang itu yang berubah, betul ya? Ototnya ya, orang itu yang berubah, bukan barbelnya. Oke, kelihatan dari wajahnya perlu ilustrasi tambahan ya, saya kasih ilustrasi tambahan. Saya di usia remaja senang banget main sepak bola. Awal main sepak bola cuma kuat 15 menit di lapangan yang besar. Latihan, lama-lama kuat 30 menit. Latihan, main, lama-lama kuat 45 menit. Latihan, main, lama-lama kuat 90 menit. Saya lari kejar bola dan lain sebagainya. Kuat 90 menit. Pertanyaan saya, kenapa ya saya yang tadinya nggak kuat terus jadi kuat 90 menit? Apakah lapangan bola yang besar saya kecilin ukuran lapangannya? Enggak. Yang berubah ukuran lapangan bola atau Pak Ade yang berubah? Siapa yang berubah? Pak Ade yang berubah. Bukan lapangan bolanya. Inilah kecenderungan manusia. Manusia kalau ada beban pengennya minta gini, Tuhan ukuran bebannya terlalu berat. Kecilin dong Tuhan, kecilin dong Tuhan.
Tuhan, ukuran lapangan bolanya terlalu besar. Kecilin dong Tuhan, saya nggak kuat. Tuhan nggak mau ke situ arahnya. Tuhan mau gini, saya mau nguatin kamu nak. Kamu yang harusnya kuat. Kamu yang saya latih. Kamu yang saya bangun. Kamu yang saya teguhkan. Kamu yang saya kokohkan. Sebab saya pengen kamu lebih kuat dari segala beban yang sudah diberikan. Untuk apa? Untuk kekuatanmu. Tuhan mau rubah bagian dalam. Makanya disuruh diam. Suatu hari ada orang bilang, Pak, saya punya cicilan gak beres-beres Pak. Berat. Ah ini manusia nih. Waktu mau nyicil gak tanya Tuhan. Tapi begitu cicilan berat minta Tuhan yang lunasin. Tuhan bilang yang tanda tangan siapa, yang lunasin siapa, itu kecenderungan manusia tuh. Bisa enggak Pak Adek kira-kira Tuhan lunasin cicilan saya? Saya jawab, bisa kok, Bang dia punya kuasa. Selesai kita bicara nih, kita keluar, bisa aja utangmu lunas. Entah siapa yang tiba-tiba telepon, entah bagaimana, bisa aja. Karena dia Tuhan yang maha kuasa, yang percaya katakan amin. Tapi kenapa kok enggak lunas-lunas Pak? Saya bilang Tuhan sedang memproses kamu dulu. Dia perbaiki bagian dalam kamu dulu. Dia perbaiki karakter kamu dulu. Sebab kalau langsung dilunasin tanpa karakter yang diberesin, besok kamu bikin cicilan baru lagi. Makanya utangnya enggak selesai-selesai. Itu yang dibutuhkan karakter yang diperbaiki. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Tinggal diam. Diperbaiki lebih dulu. Jadi kalau doa kita belum dijawab, belum dinyatakan oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan masih punya agenda dengan diri kita. Ya, Tuhan masih punya agenda dengan diri kita. Tuhan masih punya rencana, Tuhan masih memperbaiki segala sesuatunya yang ada dalam diri kita. Sebab pada waktu kita diperbaiki, kita dipersiapkan untuk menerima mukjizat Tuhan, untuk menerima kuasa Tuhan dalam kehidupan. Yang ketiga, Tuhan minta saudara dan saya untuk firman Tuhan berkata di situ, dengan tinggal tenang. Tuhan mau supaya saudara dan saya tinggal tenang. Katakan sama saya tinggal tenang. 1, 2, 3, tinggal tenang. Saya ngelihat hari-hari ini, kecanggihan teknologi justru membuat orang semuanya jadi cepat. Secara tidak langsung kecepatan membuat orang kehilangan ketenangan. Karena semuanya pengen buru-buru. Semuanya pengen cepat. Termasuk pendeta yang pegang mikrofon di depan ini. Kadang-kadang jadi saya koreksi diri saya, kok saya belakangan maksudnya dengan hadirnya teknologi kok jadi gak sabaran. Saya kasih contoh yang sederhana, pada saat pandemi masuk mal di Jakarta itu harus pakai aplikasi Peduli Lindungi. Saya punya handphone, bersyukur mesinnya itu agak cepat saudara. Ya, jadi begitu saya scan, tak langsung kebuka, tak langsung bisa keluar ini saya, data saya langsung masuk. Nah istri saya itu handphonenya mundur ke belakang dari saya. Artinya mesinnya kurang canggih intinya. Jadi pada waktu saya masuk, saya udah masuk ke pintu, saya nungguin dia belum masuk. Saya bilang, kenapa belum masuk? Nguing, masih muter terus. Loading terus, gak masuk-masuk. Kenapa? Saya gak sabaran. Coba ini lagi. Lama-lama ujung-ujungnya saya bilang, udahlah kalau gitu masih ada gak kita tabungan? Beli handphone yang baru lah. Sekarang udah zaman kayak gini kok masih handphonenya masih muter-muter begitu. Jadi gak sabaran. Jadi situ saya mengerti. Iya,
ada masanya gara-gara kecanggihan teknologi, saudara dan saya jadi nggak bisa tenang. Betul nggak? Kita jadi nggak sabaran dalam kehidupan. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Tinggal tenang. Katakan sama saya tenang. 1, 2, 3, tenang. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tinggal tenang supaya dapat berdoa. Katakan sama saya supaya dapat berdoa. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Nah sekarang yang terjadi bukan supaya dapat berdoa. Begitu ada masalah, ada tekanan, langsung sibuk ketik di WhatsApp dan sebarkan saudara. Mohon dukungan doa. Terus saya tanya, kamu sendiri sudah berdoa? Jawabannya, belum Pak. Dia mohon dukungan doa, dia sendiri belum berdoa. Kalau gitu apa yang mau didukung saudara? Dukungan doa kan gini, kita berdoa, orang lain apa? Dukung. Kalau kita minta dukungan doa, kitanya nggak berdoa, siapa yang didukung? Halo? Pak, salah dong minta dukungan doa? Enggak salah. Enggak salah, tapi kamunya mesti berdoa. Loh, saya main bola, ada supporter kan, dukung saya main bola, betul nggak? Kalau di lapangan nggak ada pemain bola, supporter dukung siapa? Kebiasaan manusia tuh hari ini, ada masalah update status. Dibikinlah muka yang jelek, banyak tuh kayak gitu. Seolah-olah dia makhluk paling menderita hari itu. Aduh, pokoknya dia yang paling susah di muka bumi lah seolah-olah. Aduh. Daripada sibuk update status, lebih baik sibuk berdoa lebih dulu. Amin. Supaya waktu minta dukungan doa, jelas siapa yang didukung. Ini berdoa kagak, update statusnya duluan, broadcast message-nya lebih cepat, tapi tidak berdoa. Siapa yang didukung? Enggak ada. Enggak usah senggol kiri kanan, nanti tersinggung. Gini, kamu tuh kamu, jangan. Kita koreksi diri aja sama-sama. Amin saudara. Iya, manusia begitu tuh kita sekarang tuh. Dan targetnya Tuhan, saudara menghadapi itu siapa? Para pendukung ini? Bukan, saudara sendiri. Makanya sekalipun jutaan pendoa tanpa saudara berdoa gak akan selesai. Karena targetnya Tuhan ya pribadimu. Pribadi kita itu targetnya Tuhan. Sampai kamu masuk kamar, tutup pintu, tutup jendela, berdoa kepada Tuhan. Itu targetnya Tuhan. Tapi banyak jemaat sekarang gak gitu. Pak Gembala, tolong doakan saya Pak. Kalau bisa Bapak sambil doa puasa. Loh gembalanya disuruh doa puasa. Dia nggak puasa saudara. Pak di sini kan ada menara doa Pak. 24 jam kah Pak? Kalau 24 jam tolong saya bantu dalam doa. Itu para penjaga menara disuruh doa sehari semalam. Tapi saudara nggak berdoa. Kita maunya orang lain yang doain kita. Tapi Tuhan mau saudara yang berdoa. Makanya tinggal tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan berdoa di sini bukan cuma sekedar kita berdoa seperti doa makan, doa pergi, bukan. Tapi berdoa sampai seperti ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, menemukan kehendak Allah. Dan dia berkata bukan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi.
Itu berdoa sampai di titik itu. Sebab ketika kita berdoa dan menemukan kehendak Allah, saya percaya reaksi kita dan respon kita akan berbeda. Berdoa sampai menemukan kehendak Allah. Bukan cuma menemukan jawaban. Bukan menemukan jalan keluar. Bukan hutangmu langsung lunas. Berdoa sampai menemukan kehendak Allah. Ada apa? Kenapa enggak lunas-lunas? Temukan di situ. Jangan minta lunasnya doang. Jangan minta sembuhnya aja. Jangan minta lancarnya aja. Sampai menemukan kehendak Allah. Karena saya percaya di balik segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mengajarkan sesuatu sama saudara dan saya. Iya. Dia mengajar sesuatu. Makanya doa sampai minta kehendak Allah. Sampai kita tahu betul apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Coba lihat, saya menyimpang sebentar. Yesaya 30 ayatnya yang ke-20. Supaya saudara ngerti, kadang kita ini kalau ada susah cuma mintanya jalan keluar aja. Enggak, lebih dari jalan keluar ada yang kita bisa dapatkan. Yesaya 30 ayat 20 firman Tuhan berkata demikian. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Enak gak roti dan air serba sedikit? Ada orang bilang gini, lebih baik gak ada Pak daripada serba sedikit. Betul gak? Misalnya nih di rekening saudara cuma ada 1 juta. Yang saudara butuhkan 10 juta kan gak ngangkat kan? Serba sedikit. Masa-masa sulit. Tapi lihat firman Tuhan berkata, namun pengajarmu. Berarti di balik masa serba sedikit yang Tuhan izinkan terjadi. Dia bukan cuma mau kasih jalan keluar. Dia mau ngajarin saudara. Yang mengerti katakan amin. Dia mau ngajarin kita. Ada apa di balik masa serba sedikit? Kita pengennya jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar. Tuhan bilang jalan keluar mah gampang, udah ada di tangan saya nak. Justru lewat ini saya mau ajar kamu. Dalam kita berdoa dan menemukan kehendak Allah. Di situ kita akan menemukan maksud-maksud Tuhan. Kita akan mengerti apa yang Dia ajar dalam hidup kita. Dan saya percaya ketika Tuhan mengajar kita, Dia akan memunculkan hati yang bijaksana dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir, Alkitab bilang, tadi di Yesaya pasalnya yang ke-30, di situ dikatakan, dengan tinggal tenang dan percaya. Yang keempat, percaya. Katakan sama saya percaya. Percaya. Terletak apa? Kekuatanmu. Bertobat, tinggal diam, tinggal tenang, dan percaya. Pegang 4 sikap ini. Saudara akan melihat kuasa Tuhan terjadi di hidup saudara. Saudara akan melihat saudara jadi orang-orang yang bisa memanifestasikan kuasa Tuhan di hidup saudara. Sebab kuasa Tuhan bergerak sesuai dengan timing, sesuai dengan waktu dan kairosnya Tuhan. Percaya. Percaya yang mana? Nah ini. Percaya yang modelnya seperti apa? Karena kalau sekedar percaya, ada orang-orang ketika Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya, banyak orang percaya. Tapi begitu Tuhan Yesus khotbah dengan keras, mereka semua lari mengundurkan diri. Jadi percaya yang mana? Percaya sama yang diperbuat atau percaya sama yang membuat pribadi? Percaya sama yang membuat, ngelihat skillnya, lihat kemampuannya, perbuatan-perbuatannya, atau sama pribadinya? Terbanyak kita sebagai orang percaya hanya percaya kepada Tuhan lewat apa yang Tuhan perbuat. Kuasanya, mukjizatnya, semuanya. Kita cuma percaya pada saat Dia berbuat sesuatu.
Makanya di masa pandemi, begitu Tuhan melipat tangannya, seolah-olah tidak berbuat apa-apa atas bisnis kita, atas pekerjaan kita, atas rumah tangga kita. Banyak orang Kristen yang meninggalkan Tuhan dan gak ke gereja lagi. Karena dia cuma lihat, kok gak ada mukjizat, kok gak ada kuasa Tuhan, kok Tuhan gak tolong saya. Langsung dia serang pribadinya. Kalau Tuhan itu ada, kenapa begini? Kenapa begitu? Nah itu, kalau orang cuma percaya sama perbuatan Tuhan, dia gampang menyerang pribadi Tuhan. Pak, gimana bedain percaya sama perbuatan-perbuatan keahlian sama pribadi? Oke, saya kasih contoh. Tapi contoh ini sebenarnya udah sering saya bawa di Kupang Baru. Tapi itu di gedung yang lama, ini kan gedung yang baru. Saya kasih contohnya sebentar aja ya supaya saudara paham nih apa yang saya sampaikan. Terus kita landing. Kan saya pernah cerita ada seorang pemain akrobat. Dia bisa jalan melintasi bukit, melintasi tebing, jurang. Dari ujung ini sampai ujung sana. Hanya lewat seutas tali tanpa pegangan apapun. 100 orang nonton. Dia tanya, saudara percaya nggak saya bisa ke sana tanpa pegang apapun? Hanya lewat seutas tali. Dari 100 orang yang nonton, 10 orang yang ngomong percaya. Itu pun cuma 25% suaranya. Kenapa? Belum lihat kemampuannya. Singkat cerita, pemain akrobat ini jalan. Dan nyampe di ujung. Begitu nyampe di ujung, orang tepuk tangan. Dia tanya lagi, siapa yang percaya saya bisa balik lagi? Sekarang 50 orang yang bilang saya percaya. Oh dia balik lagi sudah. Karena udah lihat kemampuannya, udah lihat skillnya, udah lihat perbuatannya. Dia tanya lagi, siapa yang percaya saya bisa balik lagi ke sana? Sekarang 100-100-nya bilang percaya. Karena udah 2 kali bolak-balik dia mampu saudara. Oh dia balik lagi saudara, udah 100-100-nya sekarang ngomong. Udah, singkat cerita, percaya enggak? Percaya, dia yakinkan lagi, oke 100 orang semuanya udah percaya sama dia. Terakhir dia bertanya, saudara percaya saya bisa ke ujung sana? Semua dengan tegas, percaya, suaranya berkata dengan lantang, percaya, karena udah lihat kemampuannya. Lalu dia tanya pertanyaan kedua, ada enggak yang mau saya gendong? Untuk berjalan di seutas tali dan tiba di sana. Maka semua yang bilang percaya tadi mengheningkan cipta menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Diem, gak ada yang mau digendong saudara. Gak ada yang mau digendong. Tiba-tiba ada satu anak remaja, anak muda, anak yuk. Dia angkat tangan, saya bersedia. 99 orang semua melototin dia. Wah ini jangan-jangan anak muda yang habis di PHP-in sama pacarnya nih. Ya ini anak muda jangan-jangan di ghosting sama pacarnya. Udah gak ada masa depan nih kelihatannya nih. Mau bunuh diri dan sebagainya. Anak muda itu digendong. Dek! Dia jalan. Nyampe di ujung. Dia jalan lagi ke sini. Rada kepleset. Semua orang wah ketakutan. Lalu dia jalan sampai di ujung. Semua orang tepuk tangan dan menangis. Oh luar biasa. Biasa gitu kan? Kalau ada hal yang luar biasa kita kan oh luar biasa. Kadang-kadang tepuk tangannya kita sampai bisa meneteskan air mata. Oh luar biasa. Oh luar biasa. Tapi yang ngomong luar biasa ini tidak punya pengalaman berjalan di atas seutas tali. Anak itu ditanya, kenapa kamu berani? Anak itu bilang, pemain akrobat itu papa saya sendiri. Saya yakin sang anak enggak lihat skillnya, enggak cuma lihat kemampuannya, betul? Sang anak melihat dia bapak saya, karena dia bapak saya, dia enggak mungkin mencelakakan saya, betul ya? Anak kan ngelihatnya gitu dong, pribadi kan, bukan sekedar kemampuan, tapi apa? Pribadi, dia bapak saya, dia bapak saya, dia bapak saya, dia bapak saya. Hari ini sebelum kita pulang, coba tanya dalam diri sendiri. Selama ini kita percaya sama Tuhan, percaya yang mana? Cuma percaya karena perbuatan-perbuatannya?
cuma percaya karena mukjizat-mukjizatnya, atau kita percaya sampai di level pribadinya. Karena saya percaya orang yang percaya pada pribadi Tuhan tidak akan pernah menyerang pribadi Tuhan. Kalau orang cuma percaya sama di perbuatan, ujung-ujungnya nyerang pribadi Tuhan dan berkata, katanya Tuhan baik, katanya Tuhan ajaib, katanya Tuhan, katanya Tuhan, katanya Tuhan, katanya Tuhan. Kalau saudara percaya pribadi Tuhan baik, sekalipun hari ini engkau mengalami yang menurutmu tidak baik, engkau tidak akan pernah berkata, katanya Tuhan. Enggak, engkau akan berkata gini, dia Tuhan yang baik. Orang bisa bilang, tapi kamu kondisinya kayak gini. Tuhan baik. Tapi kamu lagi diginiin orang. Tuhan baik. Karena yang dia percaya bukan sekedar perbuatan. Yang dia percaya adalah pribadi Tuhan yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.